Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan menyampaikan etika profesi, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Etika profesi adalah pedoman perilaku dan sikap profesional yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas profesi. Etika profesi berisikan nilai-nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur tindakan dan perilaku profesional. Etika profesi diatur dalam kode etik profesi. Kode etik itu berarti ada misalnya arbitrase, di lembaga arbitrase itu ada kode etiknya. Kemudian di lembaga apa yang melakukan negosiasi, kemudian konsiliasi ataupun mediasi itu juga ada kode etiknya. Yang saya akan sampaikan nanti kaitannya dengan arbitrase dan mediasi. Kemudian etika profesi akan menumbuhkan integritas dan tanggung jawab profesi menjadi pelaksanaan profesi yang memiliki kapasitas, kompetensi yang kuat dan berkarakter. Seorang yang memiliki tugas di dalam profesi ini harus memiliki karakter. Karakternya adalah karakter-karakter sesuai dengan profesi yang ia jalani. Patut memiliki pengetahuan profesional, artinya ada pendidikan yang dia lalui, ya. Kemudian eh, sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi disusun oleh lembaga profesi yang menjadi naungan para profesi di bidangnya. Arbiter akan tunduk pada kode etik arbitrase yang dibentuk oleh lembaga arbitrase. Salah satunya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini yang saya gunakan. Tetapi ada juga badan-badan arbitrase yang lain dan bisa jadi mereka juga memiliki standar profesi yang mereka tentukan. Begitu pula bagi negosiator, konsiliator, dan mediator. Baik, saudara-saudara, kalau kita melihat kaitannya dengan eh, etika profesi arbiter, maka eh, harus memelihara, menjunjung tinggi martabat dan reputasi arbiter yang menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang arbitrase nasional Indonesia, BANI, dan menjamin penerapan profesionalisme, reputasi, dan integritas para arbiter, maka ditetapkanlah kode etik dan pedoman tingkah laku arbiter BANI. Kode etik dan pedoman tingkah laku arbiter adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap arbiter dalam melaksanakan tugas profesi sebagai arbiter dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional atau dalam arbitrase ad hoc yang tunduk pada peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur arbitrase lain. Kode etik dan pedoman tingkah laku arbiter ini merupakan penjabaran dari sikap dan tingkah laku arbiter yang menjadi norma etika dan pedoman bagi para arbiter dalam arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dalam arbitrase ad hoc yang tunduk pada peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur arbitrase lainnya, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam keputusan dan ketaatan kepada hukum. Sifat arbiter. Sifat arbiter tercermin dalam berbagai sifat yang perilaku sebagai berikut. Satu, memiliki keyakinan, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, jujur, memiliki integritas yang tinggi, rasa adil dan rasa kepatutan. Tiga, berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela, profesional dan memiliki kredibilitas dalam bidangnya, bijaksana dan berwibawa. Luar biasa ya, untuk menjadi arbiter, ya. Orang yang memiliki nilai-nilai agamaan, ketuhanan atau kepercayaan, jujur, integritas, profesional, ya, bijaksana dan berwibawa, luar biasa. Kemudian sikap dan tingkah laku arbiter ini sebelum pemeriksaan, setiap menerima penunjukan menyatakan kesediaannya untuk menangani suatu perkara, setiap arbiter harus mengungkapkan segala fakta atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberpihakan atau kemandiriannya, tidak terbatas pada hubungan pergaulan sosial
yang cukup dekat, hubungan usaha kerja baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penunjukan sebelumnya sebagai arbiter dengan semua pihak yang bersengketa atau wakil daripada salah satu pihak atau seseorang yang dikenal akan menjadi saksi utama. Ya. Apabila pengungkapan tidak dilakukan dapat menimbulkan prasangka akan adanya bias dan dapat dijadikan dasar untuk penolakan sebagai arbiter maupun fakta atau keadaan yang tidak diungkap tidak karena tingginya dapat menyebabkan penolakan tersebut. Jadi sampaikan, saya punya, saya kenal, tapi kalau itu adalah orang yang menunjuk, saya arbiter yang ditunjuk oleh A. Saya kenal dengan A, tidak masalah, disampaikan. Ya. Tapi kalau saya juga kenal dengan B, ini juga disampaikan, ya, agar pasti. Ya. Nah, karena saya kenal dengan A, ya otomatis tidak ada masalah bagi B. Ya. Tapi kalau saya kenal A, saya kenal B, tentu harus saya sampaikan agar si A ketika menunjuk saya juga, oh ternyata dia kenal, dia paham saya mengenal. Tapi kalau dia tetap mempercayakan kepada saya, itu terbuka, itu lebih baik dan berhormat. Ya. Kemudian pengungkapan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan diberitahukan kepada semua pihak dan arbiter lainnya. Sikap dan tingkah laku arbiter dalam pemeriksaan dan persidangan, bersikap dan bertingkah laku menjadi garis yang ditempuh. Ya, menjunjung tinggi hak seseorang, semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan perlakuan yang sama, putusan dijatuhkan secara objektif, putusan harus memuat alasan hukum. Ya. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati atau antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Harus bersifat sopan, tegak, dan bijaksana dalam persidangan, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Harus berpenampilan rapi, menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan. Setelah menyampaikan pendaftaran terhadap sesama rekan terhadap masyarakat, maka seorang arbiter itu tidak dibenarkan menunjukkan sikap bersimpati atau menerima simpati atau bersikap antipati terhadap para pihak yang berperkara baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Terhadap sesama rekan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan, memiliki tenggang rasa dan saling menghargai antar sesama rekan, memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps arbiter, menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar profesi arbiter. Terhadap masyarakat, menghormati dan menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari, harus senantiasa menjunjung tinggi profesi arbiter sebagai profesi terhormat, officium nobile. Kemudian ada kode etik negosiator, konsiliator, dan mediator. Tapi saya hanya berpandangan pada kesempatan ini untuk menyampaikan yang mediasi saja. Tetapi secara prinsipnya bisa digunakan untuk konsiliator maupun negosiator. Ya, dalam jalan tugasnya, mediator tidak memihak kepada salah satu pihak. Ya, begitu pula konsiliator maupun negosiator. Mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama melakukan mediasi. Konsiliator pun demikian. Negosiator pun demikian. Jika mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada para pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu harus mengundurkan diri. Kalau dia menyatakan, oh, saya nggak bisa nih kalau kondisinya seperti ini. Mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas, mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga, penyedia jasa, fasilitas mediasi, organisasi, ataupun lembaga yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi. Mediator harus independen. Ya. Mediator berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada para pihak. Setelah memberitahukan kepada para pihak adanya benturan kepentingan, mediator harus mengundurkan diri dari mediasi kecuali para pihak menyetujui untuk mempertahankan mediator. Mediator selama mediasi berlangsung tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan para pihak maupun yang terkait dengan mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Mediator harus menyampaikan kepada para pihak tentang prinsip-prinsip kerahasiaan dalam mediasi. Jika mediator mengadakan pertemuan dengan masing-masing pihak yang bersangkutan, bersengketa secara terpisah, maka mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakan pertemuan terpisah tersebut. Jadi di dalam mediasi itu dimungkinkan untuk dilakukan pertemuan secara terpisah. Ya, jadi
ada polanya untuk melakukan upaya-upaya pertemuan secara terpisah. Eh, Nanti akan saya jelaskan ketika sampai pada eh, tahapan tersebut. Nah, ini tokoh-tokoh arbiter, negosiator, konsiliator, mediator ya. Ada eh, Prof. Priyatna, ada Pak Benyamin Mangkudilaga, lalu ada Frans Winata. Nah, saya kira itu saudara-saudara pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.